Teman-teman semua, selamat datang di Literasi Talk TBM Karya Prestasi. Ruang temu bagi kita semua untuk berbagi gagasan, memperluas kesadaran dan yang terpenting menemukan dorongan untuk bergerak. Sesuai dengan semangat TBM Karya Prestasi, menyalakan aksara, menebarkan cita. Literasi Talk hadir bukan sekedar sebagai ruang bicara, tetapi sebagai wadah bertumbuh, bergerak, dan berdampak bersama. Hari ini kita akan berdialog, menyimak, dan memaknai agar apa yang kita bicarakan tidak hanya berhenti di kepala, tapi sampai ke langkah nyata. Karena literasi bukan hanya tentang tahu, melainkan tentang sadar dan berani bertindak. Mari kita mulai literasi talk kita pada hari ini. Kata yang berarti aksi yang berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam literasi bagi teman-teman semua. Halo teman-teman Instagram Live, senang sekali saya, Karyati, bisa menemani teman-teman dalam Literasi Talk episode 4 dengan tema Menata Diri Menjelang Ramadan, bijak bermedia sosial melalui literasi. Karena Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan jari kita, menjaga jari dan hati kita, teman-teman. Sore ini kita sudah bersama dua narasumber luar biasa kita yang akan berbagi pengalaman serta praktik baik melalui bermedia sosial. Mari kita sambut Kak Dwi dan Kak Anggun. Izin teman-teman semua. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Halo Kak Dwi. Halo Kak, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, tunggu sebentar Kak Anggunnya. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah ya. Halo Kak Anggun. Hai Kak Karyati. Masya Allah. Sehat ya Kak Dwi dan Kak Anggun hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Oke teman-teman semua. Sebelum itu izinkan saya nih teman-teman memperkenalkan dan membacakan CV dari dua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama itu Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Halo Kak. Oke, beliau nama panjang lengkapnya adalah Dwi Fitri Sinta Rahayu. Betul ya Kak ya? Nah, beliau adalah siswa dari SMA Negeri 1 Kelapa Kempit, kelas 11 dan tinggal di Dusun Senyubuk, Desa Mentakwak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah, jauh-jauh nih teman-teman dari Kabupaten Belitung Timur. Wah, luar biasa. Seorang pelajar SMA kelas 11 yang aktif dalam kegiatan organisasi, literasi, keagamaan, dan seni. Memiliki minat besar di bidang kepemimpinan, kepenulisan, serta pengembangan diri. Dan di sini saya juga akan bacakan 3 prestasi kurang lebihnya karena di sini prestasinya banyak ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu Duta Literasi Indonesia 2025, juara 3 lomba menulis cerpen tingkat sekolah dan juara harapan 1 lomba menulis cerpen tingkat desa. Wow, jadi nggak kaleng-kaleng juga ya di bidang literasinya ya Kak Dwi ini ya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi tentunya ya. Dan selanjutnya narasumber kedua kita yaitu Kak Anggun. Halo Kak Anggun.
Hai. Oke, Kak Anggun ini nama lengkapnya itu Kak Anggun Sunari. Beliau merupakan seorang relawan penggiat literasi di TBM Karya Prestasi dan relawan penggiat lingkungan di Fordas Bubble dan Becak Bubble. Seorang freelance wartawan dan media A1 online sebagai admin ya Kak ya. Ya. Dan bendahara di organisasi media SMSI Kabupaten Bangka. Mungkin nanti Kak Anggun bisa jelasin sedikit nih kepada penonton semua apa itu organisasi SMSI nantinya saat perkenalan diri ya Kak ya. Dan beliau juga merupakan alumni S1 dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 Prodi Biologi. Wow. Masya Allah. Oke, untuk prestasinya teman-teman, saya akan sebutkan 3 juga, karena beliau ini banyak banget ya prestasinya tentunya. Dan yang pertama yaitu Duta Fordas Bubble tahun 2023, Pemuda Berprestasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023, dan alumni Taplai Lemhas RI 2023. Mungkin nanti kakak bisa sedikit sharing nih kak ya, siapa tahu ada teman-teman juga yang tertarik di prestasi tersebut gitu kan kak. Dan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang telah hadir dan memberikan waktunya di Literasi Talk pada hari ini. Terima kasih banyak ya kak ya. Baik, sebelum masuk ke diskusi, saya persilahkan masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Anggun atau Kak Dwi terlebih dahulu, boleh? Baik, boleh dari Kak Dwi. Oke, Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Fitri Sinta Rahayu. Saya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur. Saya di sini sebagai seorang pelajar dari SMA Negeri 1 Kelapa Kambit. Saya di Duta Literasi Indonesia di bagian Departemen Pajak dan Puisi. Mungkin cukup perkenalannya dari saya. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih Kak Dwi. Oke, silakan Kak Anggun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pemirsa yang ada yang sudah menonton live TBM Karya Prestasi ya, luar biasa. Semoga sehat selalu ya menuju untuk di akhir Syakban ini dan menuju bulan Ramadan. Ya, perkenalkan, aku Anggun Sunari, boleh dipanggil Kak Anggun. Aku adalah salah satu juga teman dari Kak Karyati, sahabatnya. Alhamdulillah diundang di sini untuk berbicara, katanya untuk berbagi atau sharing mengenai pengalaman saya selama menjadi wartawan freelance. Alhamdulillah saya sudah menjadi wartawan itu sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Dan bagaimana caranya kita menjadi bijak untuk bermedia sosial. Ya, selama bulan Ramadan nanti kita akan ulas ya. Saya juga di sini adalah bendahara SMSI. Tadi SMSI itu adalah Serikat Media Cyber Indonesia, adalah salah satu organisasi media yang ada di Kabupaten Bangka dan provinsi di Kepulauan Bangka Belitung, dan itu sudah tersertifikasi secara dilindungi Dewan Pers di nasional ya, sudah ada. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Silakan Kak Karyati. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Dwi dan Kak Anggun. Oke, untuk teman-teman penonton semua, tak lupa kami persilakan juga untuk teman-teman bisa bertanya nih kepada 2 narasumber kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tanyakan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut izin diskusi ya Kak Dwi dan Kak Anggun. Mungkin dari Kak Dwi dulu nih, selaku kita fokus ke Duta Literasi Indonesia 2025 tentang perspektif literasi dan generasi mudanya. Untuk pertanyaannya Kak ya, sebagai Duta Literasi Indonesia 2025, bagaimana Kakak melihat kesiapan generasi muda dalam menghadapi Ramadan di era digital? Baik, silakan Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung menjawab. Menurut pendapat saya nih, kesiapan generasi muda menghadapi Ramadan di era digital ini. Generasi muda sebenarnya sangat siap secara akses dan kemampuan teknologi. Namun kesiapan secara literasi dan pengendalian diri masih perlu terus diperkuat. Di era digital, informasi sangat cepat tersebar, termasuk konten yang kurang bermanfaat. Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran digital. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari konsumsi konten negatif. Jadi, kesiapan generasi muda tergantung pada sejauh mana diri mereka sendiri
mampu menggunakan teknologi dengan bijak dan penuh dengan kesadaran. Mungkin begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Dwi. Baik teman-teman, itu ya dari penyampaian Kak Dwi. Sebenarnya generasi muda itu siap akan teknologi kita ya, apalagi era digital, media sosial. Tapi terkadang terkendala kepada kesadaran diri sendiri, terkadang over ya Kak ya. Makanya terkadang itu mereka berlebihan dalam bermedia sosial. Maka dari itu harus bijak gitu mana memilih yang baik, apalagi kita dalam menuju Ramadan ini. Baik, terima kasih Kak Dwi. Untuk selanjutnya Kak Anggun nih Kak. Dari sudut pandang Kak Anggun sendiri sebagai praktisi media, bagaimana perilaku warganet Indonesia nih dalam menjelang Ramadan gitu Kak? Silakan Kak. Baik, Bismillah ya. Jadi rata-rata ya kita sebagai orang Indonesia itu berdasarkan penelitian ataupun ya kita bisa kira-kira lah diri kita sendiri rata-rata bisa menghabiskan waktu dalam media sosial itu 7-8 jam asik scrolling ya sebutannya istilahnya internet. Kemudian kita itu saking asiknya kita itu nggak tahu lagi itu justru mendekatkan diri pada kebaikan atau itu menguras energi kita. Kita nggak bisa lagi ngebedain hal yang baik atau buruknya karena sudah bercampur di situ dan sampai kita itu bukan burnout karena kerjaan tapi burnoutnya sama media sosial. Nah nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana tantangan yang sering muncul ya, bagaimana mengatasi hoax, kemudian nanti kita juga akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita membentengi diri terhadap literasi bermedia sosial yang termasuk dengan literasi digital ya sebutannya. Dan juga kita juga akan ke sesi bagaimana strategi praktisnya untuk detox diri, istilahnya detox digital lah pada saat Ramadan nanti. Dan kita akan ulas itu sama-sama Kak Karyati. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Nah, tuh teman-teman berarti rata-rata warganet di Indonesia itu 7-8 jam, lama juga ya Kak ya. Dan itu tanpa sadar loh teman-teman, dan kita itu asik scrolling bahasanya, tidak tahu akhirnya ujung-ujungnya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Kadang-kadang itu brain out-nya bukan terhadap sosial, tetapi terhadap media sosialnya ya Kak ya. Oke, dan selanjutnya kita akan berdialog juga kepada Kak Anggun tentang literasi digital yang akan dijelaskan Kak Anggun nanti. Oke, izin kepada Kak Dwi sekarang. Kak Dwi, sebagai duta literasi nih Kak, apa kaitan antara literasi dan kemampuan mengendalikan diri di media sosial menurut pendapat Kak Dwi sendiri? Baik Kak. Oke, baik. Kaitan literasi dan kemampuan mengendalikan diri di media sosial ini, pertama-tama ini ya, literasi kan bukan hanya kemampuan untuk menulis atau membaca, tetapi memahami, menyaring, dan berpikir kritis. Ketika seseorang memiliki literasi yang baik, ia akan lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri sebelum berkomentar, sebelum membagikan informasi, dan sebelum bereaksi terhadap sesuatu di media sosial. Jadi literasi sebenarnya adalah fondasi dari kontrol diri di ruang digital. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi. Berarti menurut pandangan Kak Dwi sendiri yaitu literasi itu merupakan fondasi gitu loh untuk kontrol diri teman-teman. Jadi kalau teman-teman bijak dalam bermedia sosial pasti juga bisa mengontrol dirinya seperti itu. Apalagi terutama dalam literasi. Oke, teman-teman kita lanjut berdiskusi dengan Kak Anggun. Izin Kak Anggun untuk diskusi selanjutnya, seberapa besar sih Kak Anggun pengaruh algoritma terhadap konten yang kita konsumsi setiap harinya nih Kak? Baik, untuk algoritma ya, baik. Dalam media sosial tentunya algoritma ini sangat berperan penting ya untuk apa yang akan kita lihat ketika kita buka itu munculnya feed ataupun story orang-orang. Nah, jadi di sini Indonesia ini menghadapi tantangan yang seperti ini. Tantangannya itu pada lebih tepatnya kalau Twitter FYP ya, FYP-nya. Kalau di Instagram itu algoritmanya ketika kita lihat beranda. Dan kalau di WhatsApp juga kita bisa lihat story-story orang. Nah, Indonesia itu masih menghadapi tantangan hoax keagamaan Kak paling sering dan politik identitas. Dan algoritma ini akan memicu emosi. Konten-konten seperti itu akan memicu emosi, entah itu emosi dalam arti marah yang lebih tepatnya dan sensasional. Sedangkan di waktu Ramadan kita itu diharuskan menahan amarah,
menahan emosi. Jadi kita harus bagaimana caranya, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana caranya agar bisa mengontrol itu semua. Kemudian jadi kita ini sebagai pengguna harus bisa saring dalam sebelum sharing ya. Jadi karena kenapa kita itu lebih ke 4 pilar literasi digital berpedoman pada kementerian. Jadi Kementerian Digital kita dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo RI itu sudah memberikan empat pilar, Kak. Jadi saya bacakan ya, di sini saya dapatkan info. Itu yang pertama, kecakapan digital. Itu apa aja? Mampu membedakan fakta dan opini. Yaitu dengan cara cek sumber, tanggal, dan cek konteksnya apa sih dari sebelum kita sharing ya, atau bagikan ke orang lain. Kedua itu ada budaya digital. Budaya digital ini apa sih? Budaya ini terkait menjaga adab dalam berkomentar. Jadi kita itu nggak kalau bahasa Bangkanya itu nggak sebasing, nggak sebasing itu artinya apa, Kak? Bisa nanti ditranslate ya. Menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat, menghindari debat kusir di kolom komentar karena itu banyak mudorotnya kata orang ya, bukan banyak faedahnya. Kemudian ada etika digital. Etika digital ini apa sih, Kak? Jadi tidak menyebarkan aib orang lain di media sosial. Karena selama Ramadan kita itu harus menjaga hati ya, menjaga hati, menjaga mulut segala, bukan hanya ketika kita berinteraksi seperti ini, tapi dalam jempol kita ini juga akan dicatat nih amal buruk kita. Terus tidak melakukan body shaming, membuat konten-konten yang mengarahkan menyinggung orang lain, dalam arti body shaming itu kayak menghina atau judging, menilai ibadah orang lain itu lebih buruk daripada kita. Terus berkomentarnya itu dengan empati lebih baik. Boleh kita berkomentar tapi dengan rasa empati, itu etikanya ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, keamanan digital. Keamanan digital ini hal yang penting, Kak, dalam bermedia sosial. Karena dari banyak akan muncul donasi-donasi Ramadan. Karena orang kan pengen berbuat kebaikan nih, jadi mereka kebanyakan buka open donasi. Nah, kita harus bijak ya, Kak, lihat donasi yang mana yang bisa kita donasikan. Jangan sampai tertipu ya dengan penipu-penipu, sangat banyak sekali nanti kita akan temui seperti itu. Dan lindungi data pribadi kita, jangan oversharing, jangan terlalu mudah sharing. Kalau ada tren-tren gitu, tanggal lahir segala macam itu sebenarnya data pribadi, ataupun ya kita bisa tahu sendiri lah, nanti kita bahas lebih lanjut ya, seperti itu, Kak Karyati. Wow, luar biasa banget, ini lengkap tuh teman-teman. Apalagi yang telah disampaikan Kak Anggun, ada pedomannya sendiri, yaitu 4 ya Kak ya. Yang tadi kecakapan digital, terus juga budaya digitalnya, kata Kak Anggun tuh jangan sebasing. Nah, bahasa sebasing itu jangan asal-asalan nge-share gitu, kita harus perhatikan juga gitu teman-teman. Dan yang keempat itu kita juga perhatikan etika digitalnya ya Kak ya. Misalkan kita bagaimana tidak nge-share yang menjudging, ataupun kita mengata-ngatain orang lain, apalagi terutama di bulan Ramadan, jangan sampai kita memancing kemarahan orang lain gitu kan. Nah, yang keempat yaitu keamanan digital nih teman-teman. Nah, keamanan digital karena kebanyakan di bulan Ramadan niat orang terkadang kita mau berbuat kebaikan tetapi digunakan untuk ditipu seperti itu. Jadi kita harus teliti dalam bermedia sosial seperti itu teman-teman, agar tidak dirugikan juga ya Kak Anggun. Oke, Masya Allah. Baik. Untuk selanjutnya kepada Kak Dwi nih Kak, untuk pertanyaannya, menurut Kakak, apa sih Kak kesalahan paling umum nih generasi muda kita dalam menggunakan media sosial menjelang momen besar seperti Ramadan? Oke Kak, jadi menurut pendapat saya nih, kesalahan paling umum adalah menggunakan media sosial secara berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Nih, apalagi saat sekarang kan saya di pelajar nih. Nah, pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan ini, KBM-nya atau kegiatan belajar mengajarnya dikurangi. Jadi otomatis kita sekolah itu nggak sampai sore ya kan Kak, sampai siang. Jadi otomatis kita banyak kegiatan yang di rumah. Nah, sambil menunggu berbuka puasa, kadang kita sering membuka media sosial, scroll media sosial hingga buka puasa. Jadi itu kan karena waktunya berlebihan, jadi kita ini banyak mendapatkan informasi kadang kan, tapi informasinya yang sudah dijelaskan tadi, kadang informasinya ada yang hoax gitu kan. Nah, banyak yang masih
mudah terpancing emosi, menyebabkan informasi tanpa cek fakta, atau lebih fokus pada tren dibanding dengan nilai. Padahal bulan Ramadan ini seharusnya menjadi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, karena di sini kita diberikan waktu untuk mensucikan diri sendiri, termasuk dalam cara kita berinteraksi di era digital. Oke, jadi menurut pandangan dari Kak Dwi tadi, kita tuh waktunya terkadang berlebihan ya dalam bermedia sosial. Jadi waktunya seharusnya ya teman-teman, kita harus mensucikan diri nih, mungkin dengan baca Al-Quran mungkin Kak ya, dan mungkin kita mencari keberkahan dari Ramadan, bukan hanya sibuk bermedia sosial yang scroll-scroll kata Kak Anggun tadi sampai 7-8 jam teman-teman. Apalagi di Ramadan ini saking mungkin oversleep, kadang tidur dari pagi sampai ke maghrib. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena sayang banget bulan Ramadan belum tentu kita tahun depan masih diberikan kesempatan Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi. Untuk selanjutnya dari Kak Anggun, bagaimana sih Kak cara kerja hoax atau misinformasi yang sering muncul menjelang Ramadan? Baik, cara kerjanya itu memang tidak bisa dikontrol ya Kak, karena sangat masif ya, perkembangannya itu sangat cepat. Seluruh dunia memakai media sosial, tidak ada batasan sama sekali. Jadi kalau bisa dibilang bagaimana pergerakannya juga, ya saya bisa bilang secara cepat kita tidak bisa mengontrolnya. Bisa mengontrolnya bukan dari media sosial, tapi dari kita sendiri. Caranya saya kasih info, yaitu dengan cara kayak follow akun-akun yang bermanfaat, unfollow akun-akun yang memang memancing emosi ataupun yang seperti memancing kita agar untuk saling adu domba ya, akun yang adu domba, akun yang terlalu memaksa kita agar ke arah setuju dengan pendapat mereka, sedangkan sebenarnya tidak semua hal yang mereka tulis di postingan itu ataupun di postingan itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga jangan suka membandingkan, memang apabila memang itu bukan berita hoax pun, kita harus tahu bagaimana dengan realitas di kehidupan sehari-hari. Tidak perlu terlalu misalnya melihat orang nih konten, oh ini menuju buka puasa, berburu takjil, nanti kan pasti akan sahur takjil, dan itu kita lihat, oh seperti ini harus ini borongnya gitu, enggak gitu juga. Jadi kita harus juga ada adabnya, mencari lagi. Misalnya ada berita apa satu masuk kita baca, kita baru tahu nih. Nah kita cari lagi, entah itu di Google, entah itu di jurnal ilmiah, kita bisa baca. Jadi intinya selama Ramadan ini agar bisa menangkal hoax ataupun disinformasi itu, kita harus rajin membaca. Kalau kuncinya rajin membaca, Iqra ya kalau bahasa Al-Qur'annya. Sudah seringlah kita dibilang untuk rajin membaca. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya kasih tahu, kenapa kita harus memperhatikan hoax ini, karena kita berhubungan dengan detox digital Ramadan tadi yang saya jelaskan. Dan cara ya audit timeline itu dalam arti follow akun yang tadi, follow akun edukatif dan inspiratif. Salah satunya adalah TBM ini adalah akun yang edukatif dan inspiratif. Kita nanti akan ada, Kakak juga bisa menjelaskan nanti akan ada kegiatan apa nanti di bulan Ramadan di TBM ini. Kita juga sering-sering share ya Kak tentang bagaimana adab-adab berbuka, sahur atau taraweh gitu sampai nanti menuju Lebaran. Kemudian atur waktu screen time-nya, kata aku tadi 7-8 jam kita bisa atur ya, karena kita kan mau banyak beribadah. Jadi ya gunakan media sosial ini sewajarnya aja gitu. Gunakan itu mengingat waktu ada kan smartphone-nya ada mengingat waktunya, bagaimana media sosialnya harus berapa jam kayak gitu, diatur aja teman-teman. Kemudian terapkan prinsip 3S sebelum posting. 3S itu saring, santun, sesuai. Saring itu apakah benarkah, terus santun itu apakah baikkah untuk kita atau orang lain, dan sesuai apakah itu perlukah, sesuaikah, perlukah kayak gitu. Oke, itu aja kan.
Wow, memang luar biasa banget Kak Anggun nih, Masya Allah. Itu ya teman-teman. Jadi, pertama kita tentunya dari diri sendiri dulu teman-teman. Jangan terlalu over gitu kan menggunakan bermedia sosial gitu kan. Dan kita diingatkan juga nih untuk men-unfollow akun-akun yang memancing emosi kita nih kadang-kadang. Ih, melihat akun ini kayaknya gak bagus nih buat diri sendiri gitu. Harus di-unfollow ya teman-teman ya. Terus juga yang akun yang adu domba, biasanya kasus-kasus selebgram atau selebriti yang kayak selingkuh ya kak ya, Masya Allah. Oke, terus juga ada jangan membandingkan gitu kan, juga kita harus wajib membaca gitu, ikro dulu teman-teman. Apa yang diinformasikan di media sosial tersebut, jangan iya-iya aja atau setuju-setuju aja terus berkomentar hal negatif gitu, yang memancing emosi mungkin kayak seperti itu. Dan selanjutnya juga diingatkan kita oleh Kak Anggun, kita harus audit time-nya gitu. Dan juga mungkin dari TBM Karya Prestasi kedepannya juga ada infografis, misalkan tentang tata cara Ramadan yang baik atau berbuka puasa. Nanti mungkin bagus sih saran dari Kak Anggun, Masya Allah. Nanti bisa kedepannya informasi seperti itu. Dan screen time-nya tolong di itu ya teman-teman, dilihat lagi, jangan sampai overtime. Juga bermedia sosial itu ingat waktu teman-teman, jangan mentah-mentah bulan puasa jadi kayak lemes, jadi scrolling aja, jangan ya teman-teman. Kita harus bijak dalam bermedia sosial. Terus juga tadi diingatkan sama Kak Anggun ada 3 ya kak ya, sharing santun sesuai. Wow, keren banget tuh kak. Wah, oke, terima kasih banyak Kak Anggun. Untuk selanjutnya Kak Dwi nih kak, dari pandangan kakak, bagaimana cara membangun budaya literasi agar media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang pembelajaran? Oke, baik Kak. Jadi budaya literasi bisa dimulai dari hal yang paling kecil atau hal yang paling sederhana. Pertama, kita bisa membiasakan membaca atau mencari sumber terpercaya. Kedua, membagikan konten yang bermanfaat. Ketiga, menggunakan media sosial sebagai ruang diskusi positif seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi, jika generasi muda mulai sadar bahwa media sosial bisa menjadi tempat belajar, maka perlahan budaya literasi akan terbentuk secara alami atau terbentuk secara sendirinya. Oke, berarti kita harus membaca dulu Kak ya, terus juga membagikan konten bermanfaat di tempat teman. Apalagi kita di generasi muda, terkadang cuma entertain aja ya, ditonton yang asik-asik aja, lucu-lucuan. Tapi konten yang bermanfaat itu juga wajib teman-teman untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain untuk di-sharing. Baik, terima kasih banyak Kak Dwi. Untuk selanjutnya Kak Anggun, izin, bagaimana nih Kak cara mengatur waktu agar tidak terjebak oversharing gitu Kak? Scrolling. Saya bisa dengan satu kata reset sih, caranya reset dari reset hati awal. Kita niatkan dulu ya, niatkan reset itu apa? Reset artinya itu hapus ya, reset hati kebiasaan, reset cara kita biasa sudah jelaskan Kak Dwi tadi bahwa cara benar itu Kak, sudah benar lebih bijak. Kenapa di reset hati, reset kebiasaan dan cara kita bermedia sosial? Karena percuma kita hanya menahan lapar dan haus, tapi di otak kita itu belum bisa mengontrol jempol kita, emosi kita. Kan otak dan kita sebetulnya seperti itu, dan juga non muslim juga bisa saling menjaga bagaimana mengingatkan saling yang kalian itu seperti ini loh, yang saling mengingatkan, saling menjaga. Cara bagaimana untuk detailnya itu sebenarnya sudah sering setiap tahun ya kita ingat ataupun ya berbagi untuk Ramadan ini. Benar kita untuk beribadah, bukan untuk flexing. Ini ibadah aku gitu. Bagaimana ibadah aku kayak gitu. Boleh sih untuk memasuki, cuman ya tidak, jangan mengganggu aktivitas orang lain gitu.
Wah, luar biasa sekali. Tadi tuh diingatkan oleh Kak Anggun, kita harus riset ya teman-teman, kayak gitu. Terus juga dari hati, kebiasaan, terus juga saling mengingatkan satu sama lain. Dan ingat nih teman-teman, di bulan Ramadan itu niatkan buat ibarat beribadah, bukan untuk flexing gitu kan. Misalkan kita apa namanya beli-beli makanan gitu Kak ya, sebelum berbuka ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya nih, sebelum kita ke kolaborasi dari Kak Anggun dan Kak Dwi, untuk pertanyaannya, yang terakhir, jika Ramadan adalah bulan refleksi, resolusi literasi apa yang sebaiknya dibuat untuk anak muda nih, untuk Kak Dwi? Oke. Resolusi literasi yang bisa dibuat yaitu yang pertama ada mengurangi konsumsi konten yang tidak bermanfaat. Terus yang kedua ada memperbanyak membaca dan belajar. Selanjutnya ada lebih bijak dalam berkomentar, menggunakan media sosial untuk menyebar kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita sebar informasi yang membawa kebaikan. Mungkin begitu dari resolusi kecil, mungkin akan jika kita lakukan secara terus-menerus atau konsisten, mungkin akan membawa perubahan yang besar. Oke, itu ya teman-teman resolusi tanggapan dari Kak Dwi bahwa kita harus mengurangi nih hal-hal yang nggak bermanfaat, terus juga membaca nih atau ikro terlebih dahulu teman-teman, terus juga bijak bermedia sosial, terus yang terakhir menyebarkan kebaikan apalagi di bulan Ramadan seperti itu. Oke, kita lanjut ke Kak Anggun. Oke, untuk pertanyaan Kak Anggun nih Kak, apa strategi agar media sosial bisa menjadi ladang pahala dan bukan sumber konflik Kak? Baik, itu kan jadi satu tadi. Jadi bagaimana strategi kita dari kita sendiri dulu. Itu challenge ya. Kita menantang diri kita sendiri, challenge 7 hari bijak dalam media sosial. Kita buat challenge itu untuk diri kita sendiri. Apa konten yang kita buka? Misalnya ada link yang kayak ini konten yang ke arah pornografi atau konten yang sudah menuju ke fitnah, artinya kayak gosip yang unfair, tidak kita skip, oke, skip. Itu 7 hari dulu lah. 7 hari ini kita biasakan dulu, nanti 7 hari berikutnya kita lanjutkan lagi 7 hari lagi. Jadi terbiasa, karena kebiasaan itu dalam buku yang pernah saya baca rata-rata ya step menit 30 hari terbentuk. Kenapa gitu? 30 hari ya gitu bentuk habitnya itu sampai 1 bulan bijaknya. Kemudian kita juga menanamkan di dalam diri kita kayak sikap penyesalan lah, dan diri saya gitu. Dan kalau saya over scrolling juga, itu apa dampaknya ke ibadah saya? Kalau misalnya dia masih merasa menyesal, ya itu berarti ya kerugian diri dia sendiri. Seperti itu. Kemudian mau juga ini juga literasi digital dari akhlak digital. Saya tekankan lagi di akhlak digital. Kemudian Ramadan itu bukan hanya puasa fisik, tapi juga puasa digital. Mata juga, karena banyak sekali konten-konten yang akan membawa ke arah yang kurang baik, ke arah yang banyak tantangan sampai ketika kita melihat media sosial, entah itu YouTube atau apapun dari semua media sosial lah yang sedang tren sekarang, jangan sampai membuat luntur ya ibadah kita, dosa sampai ke dosa menzalim. Kemudian media sosial itu kita tekan diri kita bisa menjadi bukan dosa. Jadi tergantung dari cara kita menggunakannya. Berbijaklah, bijaksanalah. Terima kasih Kak Anggun. Mungkin suaranya agak putus-putus ya Kak ya. Entah itu dari sinyal akunya atau dari pihak Kak Anggunnya, tapi kurang lebih teman-teman bisa aku dapatin dari
obrolan kita pada Kak Anggun, yaitu yang pertama challenge diri kita sendiri dulu nih, kurang lebih 7 hari Kak ya, untuk membiasakan habit kita sebelum 1 bulan atau 30 hari. Terus juga kita harus lihat nih dampak ke diri sendiri itu apa sih kalau kita terlalu over scroll gitu kan. Dan literasi digital itu merupakan akhlak digital Kak ya, tadi kurang lebih saya dengar seperti itu ya Kak ya. Ya. Terus juga kita harus bijak bermedia sosial teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Anggun. Dan untuk teman-teman yang penonton semua, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita, disilakan banget ya teman-teman, sebelum kita akhiri nanti di sesi literasi talk kita pada hari ini. Boleh banget diketik di kolom komentar teman-teman untuk pertanyaannya. Itu boleh buat Kak Dwi ataupun buat Kak Anggun, disilahkan banget. Oke, untuk selanjutnya nih, pertanyaannya dari dua narasumber. Mungkin bisa dijawab dari Kak Anggun dulu atau Kak Dwi dulu untuk pertanyaannya. Jika harus memilih satu kebiasaan digital yang harus dihentikan sebelum Ramadan, itu apa sih Kak? Boleh dari Kak Anggun atau Kak Dwi dulu? Oke, boleh. Boleh. Silakan. Menurut saya nih dari yang banyaknya yang kita bahas dari tadi, cuma satu menurut saya yang paling utamanya adalah kebiasaan kita scroll media sosial tanpa batas. Itu yang menurut saya yang harus dihentikan. Karena itu sama saya kita kan yang seperti yang sudah kita bahas tadi, bisa menghabiskan waktu dan mengurangi produktivitas kita. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Anggun. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke, izin Kak Anggun. Kak Anggun, mungkin bisa dilihat juga dari segi soundnya, soalnya ada kayak agak jerepet gitu Kak, suaranya jadi kurang jelas. Coba Kak, jauh. Kak Dwi gimana, kedengaran nggak Kak Dwi? Tes. Oke, aman Kak, boleh silakan Kak. Oke, aman Ya. Jadi perlu unfollow tadi, follow ya, bagaimana ya, hubungan saja yang mau tapi follow akun-akun ya, akun baik itu ya kan dalam bukan story bisa dipakai ya fitur itu. Kemudian kalau di Instagram, TikTok bisa kita follow akun-akun yang berfaedah aja, yang bermanfaat, positif, literasi, menyampaikan literasi aja, literasi yang positif, membuat banyak kebaikan, bukannya kerugian. Kalau aku fokus ya, ada jadi aplikasi. Ya. Wah, itu ya teman-teman, keren banget. Yang dari Kak Dwi tadi, scroll media tanpa batas tuh harus dihentikan gitu kan. Dan dari Kak Anggun tadi, unfollow akun-akun yang kurang baik gitu kan. Apalagi kita di bulan Ramadan gitu kan. Akun-akun yang kurang bermanfaat. Jadi follow akun yang positif teman-teman. Jadi diingatkan kedua narasumber kita nih, Masya Allah. Dan untuk terakhir nih Kak, satu kalimat motivasi untuk teman-teman literasi talk agar lebih bijak bermedia sosial di bulan Ramadan. Sebenarnya saya tuh sangat senang banget sama Kak Anggun ya, dari tanggapan-tanggapannya, apalagi daging semua nih Kak. Cuman terkadang mungkin di rekamannya agak suaranya gitu Kak, jadi sayang banget sebenarnya ya. Semoga aja setelah ini pertanyaan ini suaranya nggak ngendep gitu loh Kak. Oke, boleh mungkin dari Kak Anggun atau Kak Dwi terlebih dahulu. Silakan Kak Dwi. Boleh. Satu kalimat motivasi. Ramadan adalah waktu terbaik untuk membersihkan hati, pikiran, dan jejak digital kita. Jadi mari kita semua berbuat kebaikan untuk menyambut Ramadan tahun ini. Mungkin segitu. Masya Allah, singkat padat jelas ya Kak Dwi ya. Oke, silakan Kak Anggun. Halo, bisa dengar suara saya jelas? Tes. Oke Kak, oke. Cuman kadang nanti hilang lagi, kadang ada lagi gitu Kak. Jika mampu menahan lapar dan haus, maka kita juga harusnya mampu menahan jempol kaki, jempol tangan, mata, dan emosi. Mari menata hati, menyambut literasi digital lebih baik.
Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Dwi dan Kak Anggun. Luar biasa banget nih. Daging semua ya teman-teman. Sebenarnya memang sayang banget dilewatkan untuk sesi kali ini. Apalagi membahas tentang topik hoax di bulan Ramadan. Kata Kak Piar juga. Terima kasih banyak Kak Piar udah menyimak Literasi Talk TBM Karya Prestasi hingga selesai nih. Oke, saya sekali lagi nih gantinya saya ucapkan terima kasih Kak Dwi, Kak Anggun sudah memberikan penyampaian ilmu juga wawasannya, praktisi baiknya mengenai apalagi era digital ya Kak ya. Memang benar-benar kita nggak bisa lepas ya namanya HP. Oke. Kita lanjut nih teman-teman ke closing statement kita. Mungkin sekali lagi nih Kak, closing statement yang baiknya untuk literasi talk ataupun kedepannya saran dan tanggapan untuk kakak-kakaknya untuk literasi talk TBM Karya Prestasi gitu Kak. Boleh Kak Anggun atau Kak Dwi? Boleh. Sarannya, terima kasih ya Kak ya sudah memfasilitasi seperti ini. Sangat keren wadah seperti ini, live Instagram ini harusnya bincang-bincang atau talk interview kayak gini seharusnya lebih banyak untuk para generasi muda. Depannya semoga tiap hari nanti selanjutnya akan episode semoga narasumber TBM ini menjadi salah satu pilihan para generasi muda untuk bijak bermedia sosial. Baik, terima kasih Kak Anggun. Masya Allah. Oke, silakan Kak Dwi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Untuk pertama kalinya saya menjadi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bermedia sosial. Dan untuk TBM Karya Prestasi, sukses terus, semangat. Terima kasih banyak pokoknya. Insya Allah. Terima kasih banyak Kak Dwi. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Dwi dan Kak Anggun atas sharing yang sangat inspiratif banget. Apalagi kita pengingat diri di bulan Ramadan nanti. Banyak sekali sih insight yang aku dapetin, terutama catatannya gitu teman-teman. Nggak cukup kayaknya untuk kurang lebih 1 jam ini. Oke, mungkin dari tema diskusi kita sore ini, menata diri menjelang Ramadan, bijak bermedia sosial melalui literasi, yang salah satunya yaitu ingatkan juga kepada dari 2 narasumber kita bahwa kita tuh harus bijak teman-teman, jangan terlalu over scroll, terus juga lupa waktu. Juga diingatkan lagi bahwa tadi 4 bisa teman-teman lihat bahwa kita harus santun ya teman-teman, jangan asal-asalan gitu. Juga kita harus jaga hati, jangan sampai kita terpancing emosi seperti itu teman-teman. Nah, semoga diskusi sore ini bisa menjadi pengingat kita dalam menata diri menjelang Ramadan ya teman-teman, bulan yang penuh berkah dan suci ini. Terima kasih juga untuk teman-teman live Instagram yang udah menonton dan udah bergabung nih menyimak Literasi Talk dari awal hingga akhir, baik itu yang siaran langsung maupun yang nanti nonton siaran ulangnya gitu kan. Nah teman-teman, semoga kita bisa bertemu kembali di Literasi Talk dengan tema-tema menarik lainnya dan narasumber-narasumber keren lainnya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Dwi, Kak Anggun, saya dan penonton semua. Saya Karyati mengakhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di Literasi Talk berikutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi. See you guys. Ramadan Karim. Ramadan, happy Ramadan. Oke.